Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan dasar-dasar ilmu ukur tanah di dalam teknik sipil sebagai tugas mata kuliah media sosial 10. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yedi Hermayadi, NIM 3621100003, Prodi Teknik Sipil, dosen pengampu Bapak Purnama Sahrial Pradini, STMT. Di dalam teknik sipil, ada materi yang membahas tentang ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah di teknik sipil sangatlah penting untuk pengamatan sebuah lokasi untuk digambarkan di atas peta. Ilmu ukur tanah adalah suatu ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengukuran, baik dalam arah horizontal maupun arah vertikal, untuk menentukan posisi relatif titik-titik atau objek pada permukaan bumi dan memindahkannya ke bidang datar atau bidang proyeksi dengan aturan dan skala tertentu. Ilmu ukur tanah merupakan bagian dari ilmu yang lebih luas, yaitu ilmu geodesi, di mana ilmu ini mempunyai dua tujuan utama, yaitu tujuan ilmiah. Tujuan ilmiah ialah untuk menentukan bentuk dan ukuran bumi yang nantinya digunakan dalam tujuan praktis. Maksud tujuan praktis ialah membuat bayangan dari sebagian kecil bumi, di mana bayangan ini disebut dengan peta. Cabang ilmu geodasi dapat dibedakan atas geodasi tinggi dan geodasi rendah. Geodasi tinggi tujuan ilmiahnya adalah untuk mempelajari bentuk dan dimensi bumi. Tujuan praktis ilmu geodasi adalah untuk menentukan posisi suatu titik atau XYZ dengan memperhitungkan kelengkungan muka bumi. Yang kedua, geodesi rendah. Tujuannya adalah untuk menentukan posisi relatif suatu titik XYZ dengan menganggap bumi sebagai bidang datar. Faktor kelengkungan bumi diabaikan sehingga luasan yang tercakup relatif kecil. Dalam hal ini, yang dapat kita pelajari adalah ilmu geodesi yang dimaksud praktis, dengan maksud praktis. Jadi, ilmu geodesi yang kita pelajari adalah peta. Artinya bagaimana melakukan pengukuran di atas permukaan bumi yang memiliki bentuk tidak beraturan karena adanya perbedaan tinggi di tempat antara satu dengan yang lainnya. Untuk melakukan pengukuran tanah, diperlukan beberapa alat yang menunjang agar mendapat perhitungan yang tepat. Beberapa alat yang digunakan termasuk alat sederhana, namun juga ada yang memerlukan alat dengan teknologi yang lebih modern. Tingkat kesulitan alat yang digunakan tergantung dari cara penggunaan dan komponen yang ada di alat tersebut. Berdasarkan modelnya, alat ukur tanah dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu alat ukur sederhana, alat ukur optik, dan alat ukur elektronik. Alat ukur sederhana ada meteran, yaitu alat ukur yang biasanya berbentuk seperti pita yang memiliki panjang tertentu. Meteran juga bisa disebut dengan roll meter karena saat disiman atau dalam keadaan tidak digunakan, meteran akan digulungkan atau di-roll. Yang kedua ada kompas. Komponen utama yang ada di alat ukur ini yaitu jarum dan lingkaran berskala, di mana salah satu ujung jarum tersebut dibuat dari magnet atau besi berani. Bagian tengah jarum dipasang sebuah sumbu sehingga jarum dapat bergerak bebas ke arah horizontal sesuai dengan arah medan magnet bumi, yaitu utara dan selatan. Ada baiknya menggunakan kompas yang memiliki cairan nifo yang berfungsi menstabilkan gerakan jarum dan juga alat pembidik atau visir. Fungsi dari kompas yaitu menentukan arah dari mata angin dan penunjuk arah terutama utara dan selatan. Selain itu, kompas bisa juga sebagai penentu arah dari suatu titik ke titik yang lain. Yang ketiga ada klinometer.
Salah satu alat ukur sederhana ini digunakan untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dengan garis yang menghubungkan suatu titik yang terdapat di garis datar dengan titik puncak sebuah objek. Secara keseluruhan, klinometer untuk mengukur ketinggian atau panjang sebuah objek dengan cara memanfaatkan sudut elevasi. Fungsi klinometer sendiri adalah untuk menentukan besaran sudut elevasi saat mengukur tinggi objek secara tidak langsung. Alat ukur oktip terdiri dari teodolit. Alat ukur optik ini dibuat untuk menentukan tinggi dari tanah pengukuran sudut yang berupa sudut tegak, sudut vertikal, dan sudut mendatar atau sudut horizontal. Berikutnya ada waterpass. Waterpass termasuk ke dalam alat ukur optik yang berfungsi untuk mengukur beda tinggi dari satu titik atau lebih. Penggunaan waterpass saat ini sangat luas. Terdapat beberapa syarat dalam penggunaan waterpass, yaitu syarat dinamis, sumbu satu vertikal, dan syarat statis, garis yang mendatar pada bagian diafragma sejajar sumbu satu. Cara menggunakan waterpass ini sebaiknya menggunakan tripod atau kaki tiga sebagai penyangga dan posisikan pada titik koordinat yang sudah ditentukan. Yang terakhir ada alat ukur elektronik. Yang pertama itu Global Positioning System atau GPS, yang merupakan suatu sistem yang terdiri atas konstelasi satelit radio, navigasi, dan juga segmen kontrol tanah yang berfungsi mengelola operasi satelit dan pengguna dengan penerima khusus, menggunakan data satelit untuk memenuhi persyaratan dari posisi. Hasil yang diberikan gambar permukaan bumi dalam bentuk 3 dimensi. Fungsi GPS tidak hanya untuk kepentingan militer, survei, pemetaan, ataupun geodesi saja, tetapi juga untuk penelitian geofisika. Cara menggunakan GPS: pertama, nyalakan perangkat GPS, tunggu hingga sinyal terhubung, alat untuk menambahkan halaman hingga muncul halaman area calculation, kemudian tekan tombol start lalu enter. Yang terakhir ada total station, yaitu merupakan alat ukur elektronik yang berasal dari pengembangan teodolit. Namun alat ini dilengkapi dengan pengukuran jarak dan sudut secara elektronik dengan bantuan dari reflektor sebagai target dan pengganti rambu ukur untuk mempermudah penggunaan. Total station perlu dihubungkan dengan komputer. Fungsi total station yaitu dapat digunakan untuk menghitung jarak, arah, titik koordinat, dan juga beda tinggi secara elektronis. Itulah beberapa alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran tanah. Mempelajari ilmu ukur tanah sangat bermanfaat untuk mengetahui letak, kedataran, dan kemiringan tanah yang kita inginkan. Selain dapat mengetahui letak dasar tanah, kita juga dapat mengetahui cara menggunakan alat-alat ukur tanah seperti waterpass, teodolit, dan sebagainya. Selain itu, kita bisa menentukan letak kedataran dari kemiringan suatu tanah. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.